Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu teman-temanku, anak-anakku. Pada pertemuan kali ini Bapak sudah membuatkan tutorial untuk mapel basis data dan pemrograman berorientasi objek, dimana kalian sudah dibuatkan kelompok belajar yang masing-masing individu akan mengerjakan atau membuat sebuah aplikasi pembayaran SPP, yang dimana tugas ini bersumber pada UKK atau uji kompetensi keahlian UKOM tahun lalu, ya 2019, tahun pelajaran 2020. Dan saya ambil paket 1 ya. Terdapat 4 paket sebenarnya. Hanya saya pilihkan 1 paket saja untuk kalian belajar ya, membuat suatu aplikasi sampai jadi ya. Oke, di sini ada soal dan tugasnya. Kita bahas semua. Setiap kelompok belajar wajib setiap individunya mengerjakan ya. Kalau tidak mengerjakan, sanksinya berat ya. Bisa kalian tidak memiliki nilai ya di mata pelajaran ini. Oke, untuk pertama langsung saja. Kalian aktifkan Sampipi-nya ya. Sudah tahu ya, sudah pernah semua cara mengaktifkan Sampipi. Silakan aktifkan servis Apache dan MySQL-nya kalau sudah. Kemudian kita ulas yang mata pelajaran basis data dulu ya. Kita buka browser Google Chrome ya. Terserah kalian browsernya adanya apa di laptop kalian ya. Ya, kita basis data ya. Kita tampilkan gambar kerja kita. Di sini ada database aplikasi pembayaran SPP. Kemudian kalian ketikkan saja alamatnya localhost phpMyAdmin. Kemudian kalian buat database dengan nama db spp, db underscore spp underscore nama kalian. Jadi menandakan tugas ini adalah tugas kalian ya, sifatnya individu. Nama kalian ya ini ya, saya ini nama kalian. Buat. Kemudian kita lihat di sini ada 5 tabel. Siswa, pembayaran, petugas, SPP, kelas. Siswa dulu ya. Siswa, tabel siswa 7, kirim. Di sini ada Nisen, ada NIS, ada nama, ID kelas, alamat, nomor telepon, ID SPP. Untuk tipe datanya varchar saja ya, kita gunakan Nisen varchar 10835 ya. Kalian bisa gunakan seperti ini ya, sebelahnya 10 Nisen char 8, nama varchar 35, ID kelas integer 11.
teks, nomor telepon varchar 13, ID SPP integer 11. Oke, kemudian kita berikan pada Nissan itu primary key, kirim saja. Kemudian di situ ada relasi ya antar tabel. Relasi ini kita buat indeks namanya ya, kalau di MySQL ada di baris keempat yaitu ID kelas 1 2 3 4. Ini kita kasih indeks, kirim. Kemudian ada ID SPP paling terakhir ya, ID SPP kita kasih indeks, dia berelasi ke tabel SPP dan tabel pembayaran. Kirim lagi. Kalau sudah, simpan atau kirim, simpan ya. Nah, sudah tercreate ya atau terbuat tabel siswa. Di sini ada SPP saya ya. Kita buat lagi pembayaran. Ada 8 tabel, berarti kita kirim 4 lagi. Oke, ada 8 kolom maksudnya, maaf, ada 8 tabel. ID pembayaran tipe ya, ID petugas, Nissan, tanggal bayar, kemudian bulan dibayar, tahun dibayar, kemudian ada ID SPP, jumlah bayar, integer 11, Nissan varchar 10, tanggal bayar, sidet, data, bulan dibayar varchar 8, tahun dibayar varchar, tahun langsung aja kita ganti menggunakan year. Sudah langsung otomatis dia 4 digit ya. ID SPP 11, jumlah bayar integer 11. Kita lihat ada, pastikan yang pertama itu kalian beri primary key agar memiliki kunci utama yang unik. Kemudian kita lihat relasinya, ada ID petugas berelasi ke ID petugas di tabel petugas, berarti ini kita kasih indeks. Oke. Kemudian ada Nissan, dia berelasi ke tabel siswa, Nissan tabel siswa, kita kasih indeks lagi, baris ketiga, Nissan, kirim. Kemudian di tabel pembayaran ada lagi ID SPP berelasi ke ID SPP di tabel siswa. ID SPP 1 sebelum terakhir, berarti ini ya, indeks, kirim. Kalau sudah, simpan ya.
simpan. Lanjut lagi, scroll sidebarnya. Nah, sudah terbuat pembayaran dan siswa. Buat lagi new tabel petugas. Petugas ada 5, berarti tambahkan 1 kolom lagi. Oke, sudah tambah ID petugas. Sorry, ID petugas integer 11, username varchar 25, password varchar 32. Ya, ini kita mengikuti ketentuan soal UKK tahun kemarin. Ada nama petugas, varchar berapa ini? 35. Varchar 35. Nah, ini ada level, kemudian level ini tipenya enum. Nah, di sini kalian berikan sesuai keterangan dia. Soal kutip 1 admin, kutip terus koma, kutip, jadi tanpa menggunakan buka kurung dan tutup kurung. Kalau sudah, kita lihat relasinya. Oh, tidak ada relasi. Ini hanya kunci utama. Berikan kunci utamanya, jangan lupa index primary. Nah, kirim. Kalau sudah, karena tidak ada yang berelasi selain dari kunci utama atau primary key, silakan simpan. Jadi ini tidak perlu ditambahkan data terlebih dahulu ya, hanya buat tabelnya saja dulu, kemudian buat dia berelasi. Oke, sudah ada 3 tabel pembayaran petugas dan siswa. Kemudian kita ke tabel SPP. New di sini pada sidebar database kalian, new. Buat di sini tabel SPP, ada ID SPP integer 11, kemudian tahun kalian ganti jadi year saja, kemudian nominal integer 11. Apakah ada relasi? Tidak ada, karena ini relasinya menggunakan kunci utama, jadi primary key. Oke. Nah, walaupun di sini 3, kolom yang tersedia 4, kosongkan saja kolom terakhirnya ya kalau ada pertanyaan. Ini langsung saja simpan, tidak apa-apa, kosongkan kolom terakhir saja karena di sini keperluannya hanya 3. Simpan. Sudah dapat 4 tabel, kemudian tabel terakhir new, namanya tabel kelas. 3 lagi ya, ada 3 tabel, 3 kolom. Ada ID kelas integer panjangnya 11, nama kelas varchar 10. Kemudian ada kompetensi keahlian varchar 50. Silakan kalian untuk mengganti tipe data, ketikkan saja huruf awalnya. Kalau varchar ya V, kalau char ya C, kalau integer ya sudah dari sananya I atau I. Jadi tuliskan huruf depannya saja, kemudian pindah ke kolom length. Jadi dia langsung mengarah ke sana. Varchar 50.
apakah ada relasi? Ya, ada relasi menggunakan kunci utama, tapi ya tambahkan indeks menjadi primary key, kirim. Kalau sudah, simpan. Nah, kita sudah berhasil membuat 5 tabel kelas pembayaran petugas siswa SPP. Kemudian kalian klik database kalian, klik sekali saja. Nah, kemudian di menu lainnya atau kalian di menu bar di sini kalian pilih designer kalau sudah ada designer, karena sini tidak muat menunya, jadi dia ada di lainnya. Kalau muat berarti ada di pinggir paling ujung pojok sebelah kanan. Di lainnya ada menu designer. Nah, kalau bahasa Inggris mungkin designer, klik. Jadi setelah mengklik database, klik designer. Oke. Nah, di sini ada ada rancangan tabel, ada gambar tabel yang telah kalian buat sebelumnya. Nah, coba kita tiru gambar yang ada di soal. Ini ditarik aja petugas. Oke. Siswa di sini. Nah, untuk membuat relasi atau garis itu line atau hubungan konektor, kalian di sini ada menu atau biasanya di atas sini ya. Ada yang lambang cacing gitu ya, lambang tali. Buat relasi atau kalau bahasa Inggris create relationship. Buat relasi. Nah, klik sekali, kemudian sudah hijau ya. Pilih kunci rujukan. Kunci rujukan itu kunci utama part dari primary key dulu. Primary key-nya mana ini? NISN, siswa dulu berarti ya. Berarti dari siswa NISN di tabel siswa berhubungan dengan NISN di tabel pembayaran. Klik, terus pilih foreign key, pilih ke NISN yang ini, sama-sama NISN ya, ada di tabel pembayaran. Ini tabel siswa. Nah, untuk statusnya kita gunakan cascade ya. Jadi dia fungsinya cascade itu untuk menghubungkan data kalian antara tabel satu dengan tabel yang lain, supaya dia punya akses ya, akses atau permission. Istilahnya permission itu kalau dia menghapus data di data pembayaran misalkan, dia mungkin saja bisa terhapus, mungkin saja tidak. Karena kalau dia terhapus, maka yang berelasi dengan tabel lain dia pun ikut terhapus. Atau bisa juga tidak, karena di sininya belum dihapus NISN-nya, maka NISN di sini tidak akan terhapus. Jadi on delete dan on update-nya untuk merubah dan menghapus datanya, ini merubah, ini menghapus data, itu akan memiliki akses. Jadi bisa saja terhapus, bisa saja tidak ya, kalau kalian melakukan perintah atau menggunakan perintah hapus atau ubah. Jadi tergantung relasinya nanti ya.
Oke, kita buat dulu on delete dan on update nya cascade ya. Kalau sudah oke. Bagi yang sudah mengerjakan ini tapi belum ada status cascade nya, coba kalian ke menu designer, hapus dulu, hapus, klik yang ini garisnya. Nah, ini hapus relasi, hapus. Nah, hapus ya. Jadi kalau yang sudah terlanjur seperti ini, sudah terlanjur kosong, oke. Ini kan kosong tapi tetap berelasi, nggak ada statusnya. Kalian hapus aja, hapus, klik relasinya atau garisnya, hapus. Kemudian buat lagi statusnya, ganti dengan cascade ya. Relasi NISN ID NISN ya. Delete cascade, on update cascade. Oke. Kemudian setelah itu ID pembayaran tidak ada ya, tidak berelasi dia. ID kelas, jangan yang dekat aja dulu. ID petugas. Nah, buat relasi, klik ID petugas, pastikan selalu dari yang primary key ya. Ini kan ID petugas berelasi dengan ID petugas di pembayaran, tabel petugas. ID petugas di tabel petugas berelasi ke ID petugas di tabel pembayaran. Klik dari primary key, klik lagi ke origin key. Statusnya cascade, cascade. Oke. Kemudian klik lagi relasinya, kita buat mana ini? Wah, tertumpuk. ID SPP. Nah, ID SPP berelasi ya, ini ID SPP berelasi ke ID SPP di siswa. Klik ke ID SPP siswa, klik. Statusnya cascade, cascade. Oke. Kemudian klik lagi relasinya, ada berapa relasi? 1, 2, 3, 4, 5 relasi ya. Ini kita sudah terbuat 3 relasi. Nah, ID kelas. Nah, ini ID kelas ke ID kelas di tabel kelas, ID kelas di tabel kelas berelasi ke ID kelas di tabel siswa. Dari kelas dulu, berarti dari tabel kelas, ID kelas yang di tabel kelas. Ini kemudian ke sini. Jangan lupa cascade. Oke. Satu lagi. Nah, ID apa itu? ID SPP. Nah, ini bisa diubah-ubah ya, jadi lainnya mengikuti saja.
ID SPP. Nah, yang bulatnya kecil itu sumbernya, bulatnya besar itu tujuannya ya. ID SPP siswa ke ID SPP di pembayaran. Buat relasi ID SPP, ada dua relasi ID SPP. Set, pembayaran. Cascade. Oke. Nah, cak-cakan lagi ya. Kalian kalau belum di save, kalian betulkan, kalian ya samakan dengan soal, tidak apa-apa. ID kelas sini. Siswa. Petugas. Ya, sudah. Kalau sudah, lakukan save, simpan posisi ya, supaya posisinya nggak berubah-ubah kayak tadi. Kalian namakan posisi aja, posisi SPP, kirim apa saja namanya. Nah, sudah jadi database kita. Cukup sekian untuk database. Diharapkan semua siswa dapat mengerjakan ini. Kalau sudah, materi kita akan lanjut ke pertemuan berikutnya. Diusahakan setiap kelompok belajar, teman-temannya, setiap anggotanya harus sudah sampai di sini ya. Cukup sekian pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.